Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. Sobat Renungan Ramadan tahun 1446 Hijriah yang dirahmati Allah. Kita bersyukur memasuki hari ketiga dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Detik waktu terus berbunyi, jarum jam bergerak maju berputar, terus berjalan tanpa kompromi. Tidak terasa, detik demi detik waktu meninggalkan kita. Sobat, marilah kita melangkah mengisi waktu di hari-hari yang sangat berharga ini, yaitu hari-hari di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah dengan membaca dan memahami Al-Quran. Sobat, di hari ketiga bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, marilah kita renungkan beberapa ayat di juz 3 dan keterkaitannya dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sobat yang dirahmati Allah, 2 hari yang telah lalu, tepatnya di awal bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, kita telah merenungkan ayat-ayat yang ada di surat Al-Fatihah, yaitu surat nomor 1, khususnya ayat nomor 5, 6, dan 7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Sobat Renungan Ramadan yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa doa yang dipanjatkan oleh hambanya akan dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sobat Renungan Ramadan yang dirahmati Allah, lanjutan dari renungan surat Al-Fatihah, surat pertama, adalah surat yang kedua dalam Al-Quran yang disebut surat Al-Baqarah, yang artinya
sapi betina. Ayat pertama sampai ayat kelima di dalam surat Al-Baqarah berisikan tentang Allah memberi petunjuk dan penjelasan siapa yang menerima petunjuk itu. Alif Lam Mim. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat kedua, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sobat, siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat nomor 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat keempat, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat kelima, merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sobat, Renungan Ramadan tahun 1446 Hijriah yang berbahagia. Tanda yang ketiga dari orang yang bertakwa adalah mengeluarkan sebagian dari rizki yang diterimanya dari Allah untuk infak. Infak yang memiliki arti mengeluarkan sebagian dari harta untuk membantu masyarakat, memberikan bantuan kepada fakir miskin, membantu korban bencana alam, membangun sarana dan prasarana sosial dan ekonomi. Sobat, hamba Allah yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk berinfak, ia memiliki hati yang mulia. Ia memiliki derajat yang tinggi di masyarakat karena ia bermanfaat untuk masyarakatnya dan juga untuk orang lain. Sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, al-yadul ulya khairum minal yaddis sufla. Tangan yang ada di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Hadis muttafaqun alaih. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Sobat, Renungan Ramadan yang berbahagia. Infak yang diterima dari orang muslim, dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sangat bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya,
untuk membangun lembaga pendidikan, untuk pengembangan skill, keterampilan generasi penerus, untuk membangun lembaga kesehatan, rumah sakit, sehingga terciptakan masyarakat yang hidup sejahtera dan bahagia. Sobat, Allah menjanjikan pahala yang berlipat bagi mereka yang berinfak. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Kesimpulan dan ajakan untuk berbuat kebaikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari hambanya. Yang kedua, mengeluarkan sebagian dari rizki untuk infak adalah perbuatan yang mulia. Yang ketiga, marilah kita perbanyak doa untuk keberhasilan usaha kita. Yang keempat, marilah kita keluarkan sebagian dari rezeki, dari harta yang kita miliki untuk infak. Yang kelima, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarbahu wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.